Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baiklah ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya absen dulu ya, yang tidak hadir dan yang hadir, oke? Oke, saya mulai ya. Aidil Alpin, Muhammad Dwi Tirto Husodo, Zaidin Ataya Rizkullah, Ashra Asahra Putri Hardi, Nur Asisa Asahra Maharani, Iza Mutmainna Rahman, Maulana Rafi Makbul, Muhammad Anugrah Halim Perdana Kusuma, Muhammad Aidil Adha, Naila Alifa Hamzah HR, Naila Aziza An-Nur, Nikeisha Salsabila, Nurul Kuzaimah, Riani, Siti Aska Regina Mufida Resalotan, Zutan Fahri Iskandar, Zaidin Khairan Atala, Marvel Jerry Perwanto, Muhammad Fahri Amran, Muhammad Radit Ris Aldiano, Muhammad Destani Widiana. Oke, hadir semua ya? Baiklah, pada kesempatan hari ini Ibu akan melaksanakan bimbingan klasikal yang bertema bullying. Ada yang tahu tidak apa itu bullying? Ada yang tahu? Iya, jadi bullying itu adalah sesuatu hal yang mungkin bisa menyakiti atau melukai perasaan seseorang ya. Jadi sebelum kita masuk di materinya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Mulai dari yang pertama, kita akan menyaksikan sebuah penayangan video tentang seorang anak yang dibully dengan teman-temannya. Kemudian kita akan memberikan tanggapan terhadap video tersebut. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah materi untuk kalian. Nanti akan diacak, Ibu akan memberikan nanti sebuah bola. Nanti Ibu akan acak siapa yang menerima materinya, dan itu akan kalian bahas bersama dan akan dipresentasikan nanti di depan di sini. Oke, bisa? Bisa, Ibu. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kalau kita ice breaking dulu ya, supaya suasananya tidak terlihat tegang. Ada yang tegang tak di sini? Tidak, Ji? Oke. Seperti ini instruksinya, gamenya seperti ini. Ketika Ibu mengatakan misalnya Ibu Guru mengatakan, Ibu Guru naikkan tangannya. Ibu Guru mengatakan, Ibu Guru naikkan tangan kalian, maka kalian naikkan tangannya. Kalau saya mengatakan selanjutnya, turunkan tangan kalian, itu berarti kalian tidak boleh? Turun. Karena apa? Karena ada bunyinya. Oke, kita contohkan ya. Ibu Guru mengatakan, pegang kepala kalian. Pegang hidung kalian. Oke, berarti fokus ya. Oke, selanjutnya kita ulangi kembali. Ibu Guru mengatakan, hormat. Ada yang tidak hormat, berarti belum fokus. Tegak, gerak. Ibu Guru mengatakan tegak, gerak. Oke, sudah fokus tidak? Sudah, Ibu. Satu kali lagi ya. Ibu Guru mengatakan
Pegang teman kalian. Ibu guru mengatakan, pegang bibir kalian. Oke, sepertinya sudah fokus ya, jadi kita bisa mulai ya. Oke, baiklah kita mulai. Di sini ibu ada 4. Sebelum kita melaksanakan ini, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti ibu akan bagikan kertas ini. Kemudian setelah nanti ibu akan bagikan, kalian mempresentasikan satu-satu apa yang materi yang kalian dapatkan. Setelah itu nanti akan ada tanggapan dari teman-teman kalian. Tapi sebelumnya itu kita saksikan dulu video tentang perilaku bullying yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Tunggu ya. Oke, kita lihat bersama. Oke, setelah kita melihat video tersebut, ada yang ingin berkomentar tidak tentang video tersebut? Saya tanya sama kalian, bullying itu bagus tidak? Tidak. Itu tadi salah satu video yang menunjukkan bahwa ini baru SMP, tapi dia sudah bisa melaksanakan yang namanya perilaku bullying terhadap temannya.
Dia tidak tahu permasalahannya hanya karena permasalahan foto semata sampai dia bisa melukai temannya sendiri. Jadi saya berharap kalian-kalian semua, anak-anakku sekalian, tidak melakukan hal itu ya. Bisa? Bisa. Baiklah, saya pegang janji kalian, kalian tidak boleh melaksanakan yang namanya bullying, tidak boleh menjadi korban bullying, dan tidak boleh menjadi perilaku bullying. Jadi kalian harus saling merangkul dan saling menaungi antara yang satu dengan yang lainnya, saling bekerja sama dan anggap kalian semua adalah saudara. Oke? Baiklah, kita akan beralih ke ini. Ibu akan bagikan. Jadi yang kelompok ini akan menerima bullying psikis ya. Silakan diskusikan apa itu bullying psikis. Kemudian yang di sini adalah memahami akar bullying. Kalian bisa akan dirundingkan dengan teman sekelompoknya tentang apa itu memahami perilaku bullying. Kemudian di sini adalah bullying fisik. Silahkan didiskusikan dengan temannya dan akan siapa yang akan naik nanti mempresentasikan ke depan tentang materi yang saya berikan, Ibu berikan. Sedangkan yang di sini adalah bullying verbal. Silahkan. Jadi bentar yang mau naik siapa? Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan sama Ibu, nanti Ibu akan bantu untuk menjelaskan. Oke? Sudah? Kelompok penyebab bullying memahami akar masalahnya boleh? Bisa? Sudah bisa? Oke, baiklah. Tolong perhatiannya ke depan. Temannya akan mempresentasikan tentang memahami penyebab bullying. Kemudian nanti saya berharap ada tanggapan dari teman-temannya setelah teman tak menyelesaikan memaparkan materinya ya. Oke, silahkan nak. Tolong dibantu temannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan materi yang dipaparkan di atas. Baik. Yang pertama, penyebab bullying atau memahami akar masalahnya. Bullying adalah masalah global yang mempengaruhi jutaan remaja di seluruh dunia. Data Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa 1 dari 3 siswa pernah mengalami bullying. Selanjutnya, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif berulang berbagai bentuk seperti verbal, fisik, sosial, dan siber.
Selanjutnya, bukan bagian dari pertumbuhan. Selanjutnya, faktor individu atau pelaku bullying. Pelaku bullying seringkali memiliki karakteristik tertentu yang mendorong perilaku agresif mereka, seperti kurang empati atau kesulitan mengatur emosi. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan atau kontrol. Yang ketiga, perasaan tidak aman mencukupi agresif. Yang keempat, pengalaman kekerasan di masa lalu atau menyaksikan kekerasan. Selanjutnya, faktor individu atau korban bullying. Korban bullying seringkali menunjukkan kerendahan tertentu yang membuat mereka menjadi sasaran. Setengah persen siswa menghindari sekolah karena takut bullying. 60% korban bullying mengalami kecemasan dan depresi. 75% korban bullying memiliki harga diri yang rendah. Selanjutnya, faktor keluarga. Lingkungan keluarga memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku, termasuk kecenderungan bullying, seperti pengasuhan tidak konsisten, kurangnya pengawasan, dan juga paparan kekerasan. Selanjutnya, faktor sekolah dan lingkungan sebaya. Lingkungan sekolah dan interaksi dengan teman sebaya memiliki dampak signifikan terhadap prevalensi bullying. Yang pertama, kebijakan lemah, kurangnya kebijakan anti bullying atau penegakan yang lemah. Yang kedua, pengawasan minim, seperti pengawasan yang tidak memadai di area umum sekolah. Yang ketiga, tekanan kelompok, pengaruh tekanan kelompok sebaya dan efek di September. Yang keempat, iklim sekolah negatif, toleransi terhadap agresi atau keberadaan geng. Selanjutnya, faktor sosial dan budaya. Nilai-nilai dan tren sosial budaya juga berkontribusi pada fenomena bullying. Pengaruh media, norma budaya, dan juga kesenjangan sosial ekonomi juga kurangnya kesadaran. Berikutnya ada kesimpulan atau aksi kolektif. Bullying adalah masalah multifase yang memerlukan solusi komprehensif dari berbagai pihak, yaitu tanggung jawab kolektif melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Yang kedua, promosikan empati, membangun pemahaman dan rasa kasih sayang antar individu. Yang ketiga, ciptakan lingkungan aman, edukasi, dan implementasi kebijakan anti bullying yang kuat. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Binti. Saya ingin bertanya tentang bagaimana anak yang diasuh sama babysitter. Oke. Silakan bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebenarnya itu semua tergantung pola arahnya dan cara didikan yang diberikan. Ya. Jadi Ibu tambahkan ya, pola asuh dari babysitter itu tergantung bagaimana babysitter itu memiliki sertifikat mendidik atau tidak. Jadi kalau misalnya dia memang terlatih dan sudah terbiasa mengasuh anak, maka itu tidak akan berpengaruh ke perkembangannya nanti anak tersebut. Perilaku bullying itu sebenarnya terdapat di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan merasa dikucilkan. Tapi ketika anak itu selalu diberikan rasa percaya diri ketika tampil, kemudian tidak merasa rendah diri, maka bisa jadi dia akan terhindar dari yang namanya bullying. Itu ya, sudah dipahami? Oke, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Oke, selanjutnya bullying fisik. Ya, silakan ke depan, Ibu akan tampilkan. Silakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang bullying fisik. Perundungan fisik adalah ancaman serius bagi anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Dampaknya bisa merusak kesehatan fisik dan juga mental korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman. Hal ini membutuhkan perhatian dan tindakan kolektif segera dari semua pihak. Apa itu bullying fisik? Bullying fisik adalah tindakan menyakiti tubuh, perusakan barang pribadi, hingga niat mengintimidasi. Prevalensi bullying fisik di Indonesia. 45% remaja Indonesia mengalami bullying. Data ini dari UNICEF pada tahun 2023. Kemudian ada juga KPAI terima 2.440 laporan bullying pada anak dari tahun 2017 hingga tahun 2022. 29% kasus perundungan adalah bullying fisik. Data ini berasal dari KPAI. Paling sering terjadi di sekolah. Ada 70% kasus dan lingkungan sosial. Dampak jangka pendek dan panjang bagi korban. Ada dampak fisik, ada dampak psikis, ada dampak akademis, dan juga ada dampak sosial. Konsekuensi bagi pelaku bullying. Di sini ada 4 konsekuensi yang bisa didapatkan bagi pelaku bullying. Yang pertama adalah dijauhi oleh teman sebaya, kesulitan membentuk hubungan positif dan cap negatif dari lingkungan. Kemudian pelaku dapat menghadapi tuntutan pidana sesuai UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dengan konsekuensi yang sangat serius. Kemudian ada psikis, yaitu peningkatan resiko mengembangkan perilaku antisosial, agresi, dan masalah emosional di masa depan. Dan terakhir, beresiko putus sekolah atau DO, kesulitan dalam mencari pekerjaan dan hambatan dalam pengembangan diri. Tanda-tanda bullying fisik yang perlu diperhatikan. Di sini banyak sekali tanda-tandanya, saya akan bacakan satu-satu. Yang pertama, ada luka, cedera, dan lain sebagainya. Pakaian robek atau barang pribadi sering hilang atau rusak, ada sakit kepala atau perut tanpa sebab yang jelas, kemudian ada perubahan signifikan dalam pola makan atau tidur, menarik diri dari teman-teman dan keluarga, enggan pergi sekolah atau berpartisipasi dalam aktivitas sosial, perubahan mood yang drastis dan mudah tersinggung, ketakutan berlebihan terhadap orang atau tempat tertentu. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengenali tanda-tanda ini dan bertindak cepat untuk melindungi korban. Sebenarnya tidak hanya orang tua dan pendidik, teman-teman di sekitar, sahabat, ataupun mungkin kita punya tetangga juga perlu bisa lebih mengenali tanda-tanda ini semua. Apa yang harus dilakukan? Pencegahan dan intervensi korban. Pertama dari korban, jangan takut untuk melapor, beranikan diri untuk berbicara dengan orang, setidaknya jika tidak dengan orang tua, mungkin bisa dengan orang terdekat seperti teman, sahabat, ataupun bisa langsung berbicara dengan guru BK atau ya orang tua pasti harus tahu ya teman-teman. Kemudian ada saksi, jangan diam, laporkan kejadian kepada pihak berwenang di sekolah atau lingkungan. Dukungan ini sangat penting bagi korban bullying. Kemudian yang terakhir adalah orang tua dan guru. Dengarkan korban tanpa menghakimi, libatkan konselor sekolah dan pastikan lingkungan yang aman serta dukungan penuh tersedia. Kesimpulannya adalah bullying fisik tidak dapat ditoleransi. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasinya. Dengan membangun empati, saling menghargai dan menciptakan budaya aman, setiap tindakan kecil dapat berdampak besar untuk perubahan yang lebih positif. Oke. Saya membuka pertanyaan, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, silakan Nak. Baik, izin saya bertanya. Saya perkenalkan, nama saya Naya. Apakah jika kita memiliki tubuh yang pendek bisa kita bullying? Jawabannya sangat bisa. Tidak hanya orang yang memiliki fisik tubuh yang pendek, orang yang memiliki fisik tubuh tinggi pun terkadang bisa jadi bahan sasaran bullying. Itu kenapa bisa terjadi? Itu dikarenakan lingkungan yang tidak paham betul soal empati dan menghargai perbedaan fisik.
alasannya kenapa orang pendek bisa dibully, itu yang pertama biasanya orang yang bertubuh pendek itu dianggap lemah atau lucu. Kemudian biasanya juga kalau di tongkrongan dan di tempat perkumpulan tuh biasanya dijulukin kayak itu bocil, itu kecil, itu bontot, itu bogel, begitu. Nah itu juga bisa jadi bahan bullying di kedepannya gitu, masa kedepannya bisa jadi bahan bullying perkara lingkungan itu tadi tongkrongannya. Kemudian tidak dihargai pendapatnya karena biasanya dianggap tidak terlihat. Orang pendek biasanya dianggap tidak terlihat dan ini sangat salah besar. Dan terakhir yang paling utama adalah adanya standar kecantikan atau kegantengan yang bikin tinggi badan jadi tolak ukur nilai seseorang. Ini adalah hal yang sangat salah. Itu tadi, semoga bisa menjawab pertanyaan Naya. Terima kasih sudah bertanya. Silakan duduk. Nah, Ibu tambahkan ya. Jadi setiap orang berhak yang namanya ketika dia menjadi korban harus segera dilaporkan kepada orang tua. Ketika dia menjadi saksi, maka dia harus menyampaikan atau mengatakan kepada orang tuanya, gurunya, dan siapapun itu di sekitarnya. Dia tidak boleh berdiam diri ketika dia melihat seseorang itu dibully. Apalagi ini menyangkut fisik seseorang. Kemudian bagi kita semua tidak ada yang dinamakan pendek, tinggi, seperti itu. Kita harus saling menghargai. Jadi tolong memberikan penghargaan terhadap teman-temannya, terhadap siapapun itu. Rasakan perasaan empati dalam diri kalian supaya tidak berperilaku atau tidak menunjukkan perilaku bahwa saya harus mengejek dia karena dia pendek, saya tinggi, saya ganteng. Tidak boleh ya. Kita itu sama. Mungkin dia pendek tapi dia pintar, mungkin dia punya kelebihan lain, itu tidak menjadi standar hidup seseorang. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya bullying psikis. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai bullying fisik, kita akan lanjut ke jenis bullying yang lain, which is bullying psikis. Nah, bullying psikis adalah bentuk kekerasan emosional yang seringkali tersembunyi, namun memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Berbeda dengan bullying fisik, kekerasan ini tidak meninggalkan luka kasat mata, sehingga seringkali tidak disadari atau diabaikan oleh lingkungan sekitar. Oke. Jadi apa sih sebenarnya itu bullying psikis? Jadi kita masuk dulu ke definisinya. Jadi bullying psikis adalah tindakan verbal atau non fisik yang dilakukan secara berulang dan disengaja, bertujuan merendahkan, mengendalikan, atau bahkan menyakiti perasaan korban. Nah, apa sih esensi dari bullying psikis ini? Apa tujuannya? Pelaku berusaha membuat korban merasa tidak berdaya, cemas, dan kehilangan kepercayaan diri. Dan ini adalah upaya untuk mendominasi dan merusak mental korban. Nah, kita lanjut ke contoh umumnya, meliputi gaslighting atau memanipulasi persepsi. Nah, sebenarnya ini orangnya pikirnya ini, tapi pelaku bullyingnya tuh mencoba untuk merubah cara pandangnya orang ini mengenai hal tersebut. Itu yang namanya gaslighting. Terus ada pengucilan sosial yang disengaja, dibombe, penyebaran gosip, dan kritik berlebihan. Nah, apa sih efek yang terjadi pada korban yang mendapatkan perilaku bullying psikis? Nah, korban sering merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan dan keraguan diri sendiri, sulit untuk bersuara ataupun mencari bantuan karena merasa diremehkan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bentuk dari contoh kasus bullying psikis. Nah, untuk terutama di lingkungan sekolah, karena kebetulan sekarang kita ada di sekolah,
kita akan berfokus di lingkungan sekolah saja dulu. Nah, ada 3 contoh, ya, yaitu adalah seperti menyebarkan rumor atau gosip jahat tentang seseorang, mengolok-olok penampilan, kelemahan atau kekurangan teman, dan juga mengucilkan atau tidak mengajak seseorang dalam aktivitas sosial. Nah, contohnya seperti kalau misalnya kita dalam sekelas, contoh saya, Nike sama Marvel itu berteman, terus Gombe ini Marvel, jadi Nike saja mau aja makan, jadi Nike itu aja Marvel tidak aja. Nah, itu nih yang Ya. masuk kasus bullying. Ya, itu tanpa disadari ya, itu sudah termasuk. Oke? Nah, dampak serius pada korban yang mengalami tindakan bullying psikis ini banyak, seperti kesehatan mental yang dapat terganggu, dampak fisik, walaupun psikis ini bullyingnya tidak langsung kena ke fisik, tapi kan mereka ini yang mendapatkan perlakuan bullying, Iya. kayak tenang tidur, Iya. berak-berak sih, siapa tahu tidak enak kita rasa. Terus ada juga kesejahteraan emosionalnya yang rendah diri, tidak percaya diri, meragukan dirinya sendiri. Ih, apakah saya kuku jak saya dan kawan-kawannya begitu. Ya, Nah, dia sebenarnya merasa tidak tidak boleh. percaya diri Iya. ya, itu contohnya. Iya. Terus selanjutnya juga ada performa. Nah, penurunan prestasi akademik di sekolah atau performa kerja yang buruk di tempat kerja akibat tekanan yang datang dari segala sisi. Selanjutnya. Nah, efek bullying psikis pada lingkungan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang efek psikis pada sekolah, lingkungan sekolah, kita lanjut ke yang di lingkungan. Bullying psikis tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan dampak negatif yang meluas ke seluruh lingkungan, baik sekolah, tempat kerja, maupun komunitas. Nah, apa saja efek bullying psikis? Seperti menciptakan atmosfer yang toksik dan tidak aman, Menurunkan. mengikis kepercayaan antara individu, tidak saling percaya satu sama lain, dan juga ada memicu bystander effect di mana orang enggan menolong korban. Jadi kayak, nah lihat ini orang ada dibully, itu, tapi ini tuh satu karena takut kena jadi korban bully juga, jadi Makanya dia menghindar. iya, dia mau memutuskan buat jangan urgil, tinggal. Nah, begitu. Nah, oke. Next, ada cara kita mengenali tanda-tanda bullying psikis. Jadi di sini ada 3. POV-nya kalau kita itu jadi korban, kadang tuh perubahan moodnya itu drastis, menarik diri dari pergaulan, kecemasan berlebihan, atau bahkan penurunan berat badan. Nah, kalau POV-nya ini pelaku, dia itu tuh manipulatif, suka mengontrol, kurang empati, sering merendahkan orang lain, dan juga menyalahkan korban. Jadi sebenarnya dia yang salah, tapi dia salahkan orang lain supaya dia tidak terlihat sebagai orang yang salah. Nah, itu masuknya ke bullying psikis. Terus kalau dari interaksi, kita bisa lihat, perhatikan pola interaksi yang tidak sehat seperti dominasi verbal, dominasi berlebihan, atau isolasi sosial yang disengaja. Nah, seringkali juga korban menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi, sehingga penting untuk memberikan dukungan dan validasi. Nah, untuk pencegahan dan intervensi, di sini perlu juga melakukan yang namanya pendekatan komprehensif dari berbagai pihak. Jadi, kalau misalnya pihaknya itu individu, berani bicara tentang pengalaman, ya pokoknya terbuka saja. Karena memang faktanya tidak enak tidak nyaman kalau kita berada di kondisi seperti itu. Jadi oke kalau konsultasi, bukan di sebuah aib. Kedua, untuk sekolah menerapkan kebijakan anti bullying yang jelas. Kalau kayak harusnya di awal memang ada statement kalau membuli orang Tidak diizinkan. Tidak diizinkan, dan juga ada dampaknya kalau melakukan itu. Terus tempat kerja memberikan pelatihan kesadaran tentang karyawan, karena logikanya kalau orang sudah kerja dewasa, seharusnya sudah tahu apa yang baik. Menghargai dan menghormati serta mendukung kampanye bullying di berbagai platform dan bisa juga di sosial media. Terus, mari bersama menghentikan bullying psikis. Setiap tindakan kecil memiliki dampak besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Jangan biarkan kekerasan tak kasat mata ini terus merenggut kesejahteraan orang lain. Nah, di sini ada 3 main key supaya kita tidak
terlalu down karena mendapatkan perilaku bullying psikis, sukses berani bersuara. Edukasi adalah kunci, belajar itu supaya tidak mau ditolong-tolong. Sama ketiga, ciptakan lingkungan yang positif. Karena sebenarnya itu kembali ke kita sendiri, mau positif atau tidak. Iya. Selanjutnya. Ya, sepertinya begitu saja. Terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, jadi bullying psikis itu bukan hanya sentuhan ya, mengatakan bahwa kamu hitam atau dia tidak diajak untuk pergi makan di kantin misalnya, itu sudah termasuk. Temannya pasti memiliki rasa minder yang berlebihan ketika dia tidak diperkenankan untuk ikut dalam gengnya begitu. Makanya tidak diizinkan dalam satu kelas itu ada yang namanya geng, ada yang namanya perkumpulan, ada yang namanya yang di WhatsApp itu ada yang namanya teman-teman WhatsApp yang cuma mereka saja yang berada di dalamnya. Jadi yang merasa dibully ini dia tidak ada di situ. Setiap ada emot-emot yang lucu tentang dia selalu diposter, itu jangan ya. Itu sudah termasuk perilaku bullying tanpa menyentuh. Ingat ya, jangan sekali-kali menjadi perilaku bullying atau menjadi pelaku bullying bagi temannya yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Tapi membantu mereka supaya mereka menjadi lebih semangat ke depannya, merasa diperhatikan dan merasa dirangkul dalam satu kelas kalian. Oke? Selanjutnya yang terakhir adalah bullying verbal. Bullying verbal ya, silakan naik. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, baik. Saya akan memaparkan tentang bullying verbal. Bullying verbal adalah kata-kata yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa membangun semangat, tetapi juga bisa meruntuhkan dan menyakitkan. Bullying verbal adalah tindakan agresif yang menggunakan kata-kata sebagai senjata, dan ini adalah masalah serius. Apa itu bullying verbal? Yang pertama yaitu penggunaan bahasa agresif. Penggunaan bahasa untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain. Ini adalah bentuk agresif tanpa kontak fisik. Yang kedua, dampak nyata. Meskipun tidak ada kontak fisik, dampak emosional dan psikologisnya sangat nyata dan bisa melukai. Perasaan korban, target sering merasa tidak berdaya, malu, takut, terisolasi, dan kehilangan harga diri. Pola berulang. Bullying verbal adalah pola perilaku yang berulang, bukan insiden tunggal atau pertengkaran sesekali. Selanjutnya, bentuk-bentuk bullying verbal adalah seperti mengejek dan mengolok-olok. Yang kedua, mengancam. Yang ketiga, memfitnah atau menyebarkan rumor. Yang keempat, memaki atau berteriak. Yang kelima, komentar seksual atau sara. Selanjutnya, dampak psikologis bullying verbal adalah yang pertama, meningkatnya resiko depresi dan kecemasan hingga 2 kali lipat. Yang kedua, penurunan harga diri dan kepercayaan diri yang signifikan. Yang ketiga, gangguan tidur seperti insomnia pada 60% korban bullying. Yang keempat, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri meningkat 4 kali lipat. Selanjutnya, dampak fisik dan sosial. 30% sakit kepala, 30% korban mengalami sakit kepala kronis atau migrain, 25% sakit perut, 25% korban melaporkan sering mengalami sakit perut atau masalah pencernaan, 0,5 penurunan prestasi,
rata-rata penurunan prestasi akademik hingga 0,5 poin IPA. Isolasi sosial. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan pertemanan dan aktivitas sosial. Risiko penyalahgunaan zat. Peningkatan risiko penyalahgunaan zat atau alkohol di masa depan. Siapa yang terlibat dalam hal ini? Yang pertama adalah pelaku. Individu yang ingin merasa berkuasa seringkali kurang empati dan mencari perhatian atau kontrol. Yang kedua, korban. Siapapun bisa menjadi korban. Tidak ada profil tunggal. Bisa karena perbedaan fisik, sosial, atau hanya karena menjadi target. Siklus bullying. Saksi dapat memperkuat perilaku bullying dengan diam atau menghentikannya dengan intervensi dan dukungan. Yang keempat, saksi. 85% insiden bullying terjadi dengan kehadiran saksi. Saksi memiliki peran krusial dalam menghentikan siklus bullying. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan bagi korban? Jangan simpan sendiri. Bicarakan dengan orang dewasa terpercaya seperti guru, orang tua, konselor, atau teman. Dan yang harus dilakukan bagi saksi yaitu jangan diam. Laporkan kepada pihak berwenang atau berikan dukungan kepada korban. Keberanian Anda bisa mengubah segalanya. Dan yang dilakukan bagi orang tua atau guru, dengarkan, percaya, dan berikan dukungan tanpa menghakimi. Bantu korban mencari solusi dan perlindungan. Dan yang harus dilakukan adalah jika insiden parah, laporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau bisa disebut KPAI atau kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, mengakhiri bullying verbal adalah dengan membangun komunitas yang aman dan saling menghargai adalah tanggung jawab kita bersama. Yang pertama mengakhirinya yaitu memberikan edukasi tentang tingkatan pemahaman tentang empati dan konsekuensi bullying bagi semua pihak. Yang kedua, kebijakan. Pastikan ada kebijakan anti bullying yang jelas dan ditegakkan di sekolah dan di tempat kerja. Yang ketiga, dukungan. Ciptakan sistem dukungan yang kuat bagi korban dan program intervensi untuk pelaku. Yang keempat, bersama. Mari kita bersama-sama membangun komunitas bebas bullying di mana setiap individu merasa aman dan dihargai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin mau bertanya, silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bagaimana dengan anak-anak yang selalu berbicara kotor? Baik. Jadi apabila anak-anak yang sering berbicara kotor, maka harus ada dukungan bagi orang tua untuk mengajari anak-anaknya untuk berbicara sopan. Iya. Dan sebagai teman, kita membantu menegur ketika dia berbicara kotor ataupun jorok. Iya, seperti Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Kalian adalah tim yang hebat. Kalian adalah sesuatu hal yang siswa yang mampu menyuarakan tentang bullying. Saya harap ini bukan hanya terjadi di sini, tapi nanti ketika ke depan kalian melihat atau menyaksikan itu, kalian berani untuk menegur dan berani untuk melaporkan. Jadi ini hanya kita memaparkan di sini, tapi tindak lanjutnya atau nanti inputnya ke kita adalah ketika kita mengapresiasikan semua itu di masyarakat atau di lingkungan kita semua. Oke? Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan membagikan kuis. Ini silahkan dijawab. Ini adalah media kuis tentang bullying. Tanggapan kalian tentang bullying. Oke? Silahkan disilang yang mana yang benar dan yang mana yang menurut kalian salah.
Silakan diisi ya. Diisi sejujur-jujurnya. Nih, kita isi ini. Silang. Silakan diisi. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Sudah, silakan. Oke, ya. Ya. Sudah? Oke. Ya. Oke, makasih. Laki-lakinya sudah? Oke, kasih ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas paparannya semua. Ibu sangat merasa bangga kalian mampu mengapresiasikan tentang bullying. Saya harap kedepannya lebih baik lagi dan tidak ada kata bullying di sekolah kita. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.